Halo para penggemar bonsai. Hari ini kita bertemu kembali dan sangat beruntung saya ditemani oleh Grandmaster Indonesia, yaitu Bapak Rudi Julianto. Selamat siang Pak Rudi. Siang Pak Budi, apa kabar Pak? Baik-baik. Ya. Beruntung sekali saya bisa berkunjung ke dapur Pokop Art kali ini. Ya, saya rasa saya melihat pohon-pohon yang Anda buat dan sebagian benar-benar spektakuler karena Ya, terima kasih Pak. saya belum pernah melihat di dalam pameran. Ya. Dan juga bentuk maupun bahannya spektakuler, dan terutama bahan-bahan yang terbanyak di sini adalah santigi ya. Ya. Nah, itu apa alasan Pak Rudi memilih santigi sebagai objek utama dalam pembuatan bonsai? Ya, saya mulai menyukai santigi itu ketika tahun 2004 Pak. Kebetulan saya pindah rumah dari saya pindah rumah ke Semarang, kemudian pohon saya yang waktu itu di Jogja saya bawa ke rumah yang di Semarang, dan yang paling cocok pertumbuhan bagus adalah santigi. Nah, maka dari situ saya memutuskan untuk spesialis santigi, artinya memelihara bonsai khusus untuk santigi saja. Yang lain kebetulan saya pindahkan ke tempat lain. Ya, dari situ saya mulai mempelajari karakter-karakter santigi. Saya mempelajari pola tumbuhnya, kemudian cara menanganannya, perawatannya dan lain-lain. Nah, di situ saya menemukan begitu banyak potensi yang ditawarkan oleh pohon jenis santigi yang saya rasa sangat komplit ya untuk sebuah bahan bonsai dengan segala kelebihannya. Wah, ini kita berhenti sejarah karena ada tamu istimewa, Pak Husni Bahaswan, seorang tokoh senior di Surabaya yang merupakan teman lama saya. Ini Pak Husni, kami lagi berbincang dengan Pak Rudi Julianto mengenai Pokop Art, bahan-bahan yang ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi bisa dilanjutkan Pak Rudi tips yang berikut Pak, tadi. Setelah saya memahami begitu banyak potensi yang ditawarkan santigi sebagai bahan bonsai, saya mulai jatuh cinta. Nah, di situ saya mulai terus mendalami, mengolah sampai di mana potensi-potensi bonsai santigi ini bisa saya presentasikan dalam sebuah karya bonsai yang nantinya bisa menjadi bonsai kelas dunia. Nah, disitulah saya terus belajar sampai akhirnya saya bisa menemukan bagaimana menangani santigi, mulai dari awal pohon itu diambil dari alam, atau dari awal pohon itu turun cangkok atau disemai biji dan lain-lain. Saya bisa sudah mengerti cara penanganannya. Jadi menurut saya sih berbonsai itu yang paling penting mengurus kesehatan dulu. Ya, itu benar. 30%, 70% adalah mempelajari proses pertumbuhan, kemudian yang 30% proses desainnya. Iya, itu benar sekali. Karena pengalaman saya sendiri bahwa santigi itu ternyata tidak tahan oleh bahan-bahan organik Pak ya, terutama ya. Jadi itu kalau perlu dipelajari. Kena tanah ataupun bahan-bahan organik justru menimbulkan kebusukan ya. Iya, betul. Pak Rudi bisa membagi sedikit mengenai media tanam dari santigi? Oh ya, setelah kita pelajari Pak, santigi itu membutuhkan media tanam yang pertama dia sifatnya porus. Porus itu air lancar. Nah, di situ kita pilihan terbaik adalah pasir malang. Ya, itu pun juga mereka membutuhkan banyak oksigen yang diperlukan. Tetapi kalau banyak oksigen itu hampir semua pohon membutuhkan banyak oksigen masuk ke akar ya. Karena memang kita pelihara bonsai ini kan di tempat yang atau di pot yang sempit. Jadi kita tetap
oksigen itu nomor satu yang harus ada. Maka kalau media kita porus, maka oksigen semakin banyak di situ. Nah, media pasir Malang jadi pilihan saya untuk menanam santiki. Meskipun saya sudah banyak sekali mencoba beberapa media yang ada di Indonesia, termasuk pasir kali atau batu pamais, tahu Pak ya? Pumis ya, Pumis ya. Itu batu apung. Batu apung ya. Kemudian termasuk pasir laut, pasir pantai. Iya. Itu juga kita coba. Pasir pantai malah hasilnya kurang bagus, meskipun santiki hidupnya di pesisir ataupun di tepi laut. Pasir pantai justru dalam usia tertentu dia akan menggumpal. Iya. Akan menggumpal, nantinya kesulitan untuk kita mengganti media dan lain-lain. Iya. Nah, di situ pasir Malang yang saya gunakan. Apakah dicampur dengan media lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Dan ini apakah pasir itu diayak dulu atau enggak Pak? Itu saya pakai yang kasar. Jadi yang halus dibuang ya? Yang paling halus dibuang ya. Paling Sedang. halus dibuang ya. Sedang ke kasar ya. Sedang ke kasar Ya. ya. Ini kadang-kadang merupakan kesalahan. Jadi pasir itu perlu diayak sehingga debu-debunya hilang. Ya. Karena debu tadi juga akan menghambat aerasi dan juga Betul. menghambat drainasi ya. Ya. Termasuk Iya. jadi yang dikatakan Pak Budi sangat benar. Zat-zat organik itu dihindari untuk masuk ke pot, karena nanti dalam waktu tertentu dia akan membusuk. Iya. Pasir itu kan anorganik, jadi sampai kapanpun juga sifatnya akan seperti itu, bentuknya juga akan seperti itu. Kalau zat organik seperti sekam ataupun kotoran kambing dan lain-lain, kalau masuk ke media mungkin 1-2 bulan bagus tanamannya kena reaksi dari zat tersebut, tetapi setelah itu 2-3 bulan ke depan akan menjadi pembusukan dan media bersifat asam. Ya, Sehingga menjadi pertumbuhan racun akar bagi terganggu ya. racun bagi tanaman tersebut ya. Iya. Iya. Dan ini bagaimana pemupukannya sendiri Pak? Pemupukan saya balik pakai pupuk organik. Nah, Iya. di sini pengertian pupuk organik itu pupuk yang dibuat dari bahan organik. Seperti tadi kotoran kambing, kita bisa buat menjadi pupuk asal syaratnya dia difermentasi lebih dahulu. Iya. Nah, setelah difermentasi ini ibarat makanan itu sudah dimasak. Kemudian kebetulan kalau bahan organik yang sudah terfermentasi ini bisa kita simpan sampai tahunan, enggak masalah. Karena Tapi dia sudah itu menjadi- jadi padatnya dibuang, tinggal cairannya. cairannya yang dipakai. Oh, tinggal cairannya. Ya. Saya kebetulan yang di sini menggunakan fermentasi buah-buahan. Iya. Ya, itu saya pernah coba juga, sangat bagus sebetulnya pupuk buah-buah yang difermentasikan. Iya. Dan ini Pokop dan Pak Rudi Julianto ini merupakan aset atau bagaimana Pak Ketum nih, Pak Ketum PPPI yang kebetulan ada di sini? Ya, aset artis kebanggaan saat ini, salah satu aktor pelaku bonsai yang kita banggakan. Jadi kita harus sama-sama membantu memperjuangkan agar bonsai Indonesia lebih dikenal keluar. Mungkin itu sementara Pak Budi. Iya, jadi Aset berharga lah. iya. Jadi demikianlah para penggemar bonsai. Beruntung sekali hari ini ada Pak Ketua Umum, kemudian Pak Husni Baswan, jadi seorang pebonsai senior dari Surabaya, dan kita berjumpa dengan Grandmaster kita, Pak Rudi Julianto. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.